Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun Media, informasi dan edukasi dunia kesehatan. Insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang prediksi soal ujian kompetensi tenaga teknis kefarmasian terkait pelayanan kefarmasian part 2. Oke, mari belajar bersama Apoteker. Soal pertama, seorang TTK yang bekerja di suatu instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS sedang melakukan stock of name. Dari hasil stock of name diperoleh informasi terdapat obat phenytoin tablet yang sudah tidak keluar atau tidak ada peresepannya selama 3 bulan. Pertanyaannya, apakah jenis persediaan phenytoin tersebut? Ada stagnan, B stock out, C dead stock, D fast moving, dan E slow moving. Jadi jawabannya adalah dead stock. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi stagnan itu adalah kondisi di mana jika sisa obat pada akhir bulan lebih besar daripada 3 kali dari rata-rata pemakaian obat per bulan. Jadi misalkan rata-rata pemakaian obat per bulan itu 100 kali 3, 300. Nah, sisa stok pada akhir bulan itu anggaplah 400. Nah, lebih besar sisa stoknya dibandingkan dengan rata-rata pemakaiannya. Jadi kondisi itu dinamakan stagnan. Nah, sedangkan kondisi stock out di mana kondisi sisa stok obat pada waktu melakukan permintaan itu kosong. Jadi kosong stok obatnya atau stock out. Nah, ketiga itu slow moving. Jadi kondisi di mana obat yang perputaran mutasinya bergerak lambat. Jadi jenis obatnya ini lambat atau sangat jarang diresepkan sama dokter. Jadi dia ini dikategorikan slow moving. Sedangkan fast moving ini lawan dari slow moving. Jadi kalau fast moving ini dia obat yang perputaran mutasinya bergerak cepat, atau bahasa singkatnya produk laku. Misalkan yang termasuk atau tergolong fast moving itu paracetamol. Jadi dia itu merupakan obat yang hampir setiap pasien mungkin diresepkan sama dokter. Sedangkan dead stock ini adalah kondisi di mana persediaan barang di gudang tidak ada pengeluaran selama 3 bulan berturut-turut, atau dinamakan juga dengan stok mati atau obat macet. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 1 ini adalah dead stock. Soal kedua, seorang TTK yang bekerja di instalasi farmasi rumah sakit sedang melaksanakan stock of name. Dari hasil stock of name ditemukan trihexyphenidyl tablet yang akan mengalami kedaluarsa pada bulan Desember 2023. Pertanyaannya, sampai kapankah obat tersebut masih bisa dipakai? Nah, pilihannya ada 1 Januari 2024, 1 Desember 2023, 31 Desember 2023. Nah, jawabannya adalah C. Bisa digunakan sampai 30 Desember 2023. Jadi penjelasannya seperti ini. Nah, waktu kadaluarsa itu adalah saat sediaan tidak dapat digunakan lagi. Nah, contohnya jika dalam kemasan itu tertulis masa kadaluarsa hanya mencantumkan bulan dan tahun saja, seperti pada gambar di layar. Misalkan pada soal Desember 2003, sedangkan pada layar September 2018. Artinya obat tersebut masih bisa dikonsumsi sampai akhir bulan tersebut. Jadi kalau soal tadi kan Desember 2023 berarti obat masih aman digunakan selama kemasannya bagus, obatnya baik, tidak ada kerusakan. Nah, dia masih aman digunakan sampai 31 Desember 2023. Nah, sedangkan jika pada kemasan mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun, misalkan seperti pada contoh di layar, 3 Juli 2016, artinya obat tersebut hanya bisa dikonsumsi sampai batas tanggal 3 Juli 2016. Soal ketiga, seorang TTK yang bekerja di suatu instalasi farmasi rumah sakit sedang melakukan stock of name. Dari hasil stock of name ditemukan amitriptyline sebanyak 30 tablet atau 3 strip yang akan mengalami expire date pada bulan Desember 2023. Jadi 6 bulan lagi ceritanya. Nah, soalnya apakah yang harus dilakukan tenaga teknis kefarmasian tersebut?
Jadi jawabannya adalah E, diberi penandaan khusus dan disimpan sesuai dengan FIFO atau first expire first out. Yang expire lebih dulu, dia yang terlebih dahulu dikeluarkan. Nah, kalau untuk jawaban A, retur ke PBF, itu tidak bisa dilakukan retur kalau misalkan tidak cukup dalam satu kemasan. Jadi dalam satu kemasan itu isinya 100 tablet atau 10 strip. Nah, sedangkan pada soal ini sisanya tinggal 3 strip saja atau 30 tablet. Jadi kita tidak bisa melakukan retur ke PBF karena sudah tidak cukup satu box. Nah, B, membuat laporan ED. Nah, kita tidak bisa membuat laporan ED karena obatnya belum expire. Itu kan masih 6 bulan lagi. Jadi obatnya sekarang masih bagus, belum expire. Jadi kita tidak bisa membuat laporan ED. Seperti juga pada jawaban C, kita tidak bisa melakukan pemusnahan dan membuat berita acara pemusnahan karena obatnya belum expire. Nah, kalau D, dipisahkan dari rak obat dan diberi tanda khusus. Justru kalau misalkan kita memisahkan dari rak obat, malahan besar kemungkinannya nanti obatnya tidak akan bergerak atau tidak terlihat oleh staf-staf yang melakukan pengambilan obat seperti itu. Jadi jawaban paling tepat adalah E, diberi penandaan khusus dan disimpan sesuai dengan FIFO. Soal keempat, seorang TTK yang bekerja di apotik Remedi Pharma akan melakukan penyimpanan obat setelah menerima barang yang baru datang dari PBF. Adapun obat yang datang antara lain ada sediaan yang mengandung lactobacillus, Bisakodil suppositoria, dan luminal 30 mg. Nah, pertanyaannya di mana obat luminal tersebut harus disimpan? Nah, jawabannya adalah D, di lemari khusus bersama obat psikotropika lainnya. Jadi penjelasannya sebagai berikut. Obat luminal atau disebut juga fenobarbital yang berdasarkan PMK nomor 5 tahun 2023 tentang narkotika psikotropika prekursor merupakan psikotropika golongan 2. Jadi luminal ini merupakan psikotropika golongan 2. Nah, tempat penyimpanan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan prekursor itu dapat berupa gudang khusus, ruangan khusus, ataupun lemari khusus. Nah, menurut PMK nomor 5 tadi, pasal 49 ayat 3, lemari khusus yang dimaksud terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, dan mempunyai 2 kunci. Jadi, jawaban yang tepat tadi adalah betul bahwa obat luminal disimpan di lemari khusus bersama dengan psikotropika lainnya karena luminal merupakan psikotropika golongan 2. Soal kelima, seorang TTK yang bertugas di IFRS harus memastikan penyimpanan obat sesuai dengan suhu penyimpanannya. Obat-obat yang disimpan di lemari pendingin harus dilakukan pemantauan dan pencatatan suhu setiap harinya. Pertanyaannya, berapa kalikah minimal dalam sehari pemantauan ini dilakukan? Jawabannya adalah 2 kali setiap pagi dan sore hari. Jadi berdasarkan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 24 tahun 2021 terkait pengelolaan narkotika, psikotropika, prekursor farmasi yang baik di fasilitas pelayanan kefarmasian, yaitu di mana penyimpanan obat CCV atau cold chain product, diantaranya tempat penyimpanannya minimal menggunakan sealer yang dimana suhunya itu 2-8 derajat Celcius dan di freezer suhu minus 25 sampai 15 derajat Celcius. Nah, yang kedua, tempat penyimpanannya harus dilengkapi dengan alat monitoring suhu yang terkalibrasi. Dan yang ketiga, harus dilakukan pemantauan suhu tempat penyimpanan minimal 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Jadi jawaban yang tepat tadi itu dilakukan minimal 2 kali sehari setiap pagi dan sore hari. Sekian dulu video dari kami. Thanks for watching. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.